Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Kita mau, saya niatnya malam ini nggak mau lama-lama, Mbak. Jam setengah 11. Asli ini saya hari ini banyak sekali ini nih, aduh. Ah, oke. Nah, malam ini kita mau bahas tentang biaya modal, Mbak. Mas. Ya, loh, kok belum ada ya? Ini gimana ini? Ini pawangnya kemana nih pawangnya? Melarikan diri nih. Hmm. Ya, jadi malam ini kita mau ngomongin biaya modal gitu ya. Ya. Nah, biaya modal ini merupakan biaya gitu ya. Ya, ketika kita menghadirkan kapital gitu ya, Mbak, modal. Jadi kan permasalahannya ketika perusahaan butuh uang gitu atau butuh modal. Nah, dari mana datangnya modal gitu, Mbak? Ya. Nah, modal itu kan ya datangnya bisa dari uang, bisa dari utangan gitu ya, Mbak. Ya, kembali ke perusahaannya. Ya, mau sumber dananya dari mana? Kalau dari bank, ya ada dua kemungkinannya, dari bank apa dari pasar modal, bursa efek gitu ya. Ya. Kalau dari bank udah kita bahas kemarin waktu time value of money, gimana kita ngitung cicilan atau amortisasi gitu ya, Mbak ya. Nah, udah selesai itu. Nah, sekarang problem kedua, bagaimana kalau uangnya bersumber atau datang dari pasar modal gitu, Mbak, Mas? Ya, ya. Bagaimana kalau dia datangnya dari pasar pasar modal? Nah, dari pasar modal itu kemungkinannya ada dua gitu ya. Ya, untuk mencari dana kita terbitin surat utang, namanya obligasi gitu. Itu kan surat utang yang bisa diperjualbelikan. Nah, perusahaan nerbitin gitu, Mbak. Ya. Atau gitu ya. Atau kita terbitin saham gitu loh, Mbak. Ya. Antara dua itu aja. Entah dari eh, obligasi atau dari saham gitu. Ya. Datanglah itu uang-uang gitu kan ya, Mbak, Mas. Nah, tapi ternyata nah, waktu kita pinjem uang ke bank itu ada bunga ya, Mbak, ya kan? Ya berarti berapa biaya uang kalau kita pinjem ke bank? Tinggal lihat bunganya aja berapa, gitu kan ya? Nah kalau dari pasar modal gimana lah? Ini yang ribet, Mbak, gitu loh, Mbak, Mas. Ya, nah pada kesempatan malam ini yang mau kita obrolin gitu ya, Mbak, Mas. Bagaimana kalau ya uangnya datang dari pasar modal, berapa biaya gitu ya yang harus ya, disiapkan atau ya perusahaan harus sadar gitu ya, Mbak, Mas. Nah ini dia, ini yang mau kita obrolin malam ini. Kok dia nggak mau ya? Nah gitu ya. Maka gitu ya, untuk menghitung biaya modal atau cost of capital, ya kita perlu beberapa langkah ya. Pertama kita hitung dulu dari setiap komponen atau instrumen gitu, Mbak. Ya, ada debt, ada preferred, ada common equity, tiga gitu ya. Debt itu apa? Obligasi, surat utang. Nah, kalau
kita dapat uangnya dari saham gitu ya. Ya, dapat modalnya dari saham. Nah, ini berarti kemungkinannya ada dua. Saham itu ada saham preferen, ada saham biasa gitu. Salam. Ya. Nah, ini kita hitung satu-satu dulu gitu. Baru kita cari WACC gitu ya. Ya, WACC atau weighted average cost of capital. Nah, itu nanti kita akan lihat. Ya. Nah, WACC inilah yang merupakan ya, cerminan biaya keseluruhan gitu Mbak Mas. Ya, cerminan biaya keseluruhan dari dana yang kita kumpulkan gitu ya Mbak ya. Ya, melalui ya tiga instrumen ini, obligasi, saham preferen dan saham biasa gitu. Nah, ini yang mau kita coba malam ini ya. Saham preferen ya, saham biasa. Jadi ada obligasi gitu ya, saham preferen, saham biasa. Nah, ini ya yang kita hitung weighted average cost of capital. Ya, sebentar Mbak. Ya, weighted ya, weighted gitu ya. Average cost of capital. Ya, kalau di bahasa Indonesiain rata-rata biaya modal terbobot gitu Mbak. Rata-rata biaya modal terbobot. Ya, WACC inilah yang merupakan cerminan keseluruhan biaya modal gitu loh Mbak. Ya, atau keseluruhan biaya dalam menghadirkan uang. Uang itu nggak gratis Mbak, Mas. Ini yang mau ya diingatkan oleh mata kuliah ini loh, topik kita sekarang. Uang tuh nggak gratis gitu. Ada pengorbanan untuk mendapatkan uang gitu loh Mbak, Mas. Ya, ini yang sering kali apalagi ya kalau teman-teman udah kerja mah udah sadar gitu. Yang belum sadar nih anak-anak reguler gitu ya, yang masih sama orang tua, saya semuanya ditanggung orang tua seolah-olah kayak ya, uang tuh ya datang gitu aja. Enggak gitu ya, ada pengorbanan untuk. Nah, pengorbanannya ini yang mau kita hitung gitu loh Mbak, Mas. Paham gak sih? Iya kan? Nah, caranya gimana? Kita hitung satu-satu dulu, baru kita hitung seluruhnya gitu ya. Ya, yuk kita lihat dulu obligasi gitu. Ya, ini kok ada beginiannya gimana caranya ya? Supaya ini gimana cara menggesernya? Nah, gitu dong. Sana sana, hus. Nah, gitu. Nah, pertama kita mau melihat gitu ya. Nah, biaya utang. Ya, kalau kita ngutang melalui obligasi gitu ya, Mbak. Nah, nah, metode pertama, cara pertama, gimana kita tahu? Kita tanya investment bankers. Nah, di Indonesia tidak ada investment bankers, adanya perusahaan sekuritas. Ya, kita tanya perusahaan sekuritas. Ya, bro, sekarang kalau nerbitin obligasi bunganya berapa sih gitu ya? Nah, mereka yang tahu tuh gitu. Atau cara kedua kita tanya perusahaan rating Mbak. Di Indonesia udah mulai masuk tuh perusahaan rating S&P 500 gitu ya. Ya, Moody's coba Moody's di Indonesia ada nggak? Indonesia. Oh ada Moody's Indonesia.
Cari port PT Moody's Indonesia. Oh, udah ada loh. Investor Service Moody's Corporation. Seriusan? Udah ada nih Mbak Moody's di Indonesia Mbak. Jadi ada beberapa perusahaan rating yang terkenal di dunia. S&P 500 itu nulisnya S dan P gitu ya. Ya, 500. Nah, itu perusahaan rating tuh. Kerjanya ngeratingin utang orang. Nah, kita bisa tanya tuh Mbak nih, yang poin kedua, ya, ya kita bisa tanya ke perusahaan-perusahaan rating. Sekarang bunga obligasi berapa sih gitu ya? Atau cara ketiga gitu, kita cari yield. Nggak? Apa itu yield? Yield itu adalah IRR-nya obligasi lah. Kemarin kan kita udah ngomongin IRR ya. Ya, jadi, ya, tapi gitu ya, waktu kita lihat IRR-nya obligasi gitu ya, kita cari catatannya adalah obligasinya harus dipegang sampai akhir, Mbak. Jadi nggak boleh di tengah-tengah jalan dijual gitu. Ya kalau dijual kita nggak bisa ngitung IRR-nya gitu, karena keputus dia. Nah, gitu ya. Andai, ini saya nggak bisa ngetik ya di sini. Andai ya kita mana nih? Word. Ini kelihatan nggak nih? Ya, andai gitu ya. Ya, perusahaan ini cara ngetiknya gimana Kang waktu itu Kang? Kan agak-agak ya. Ya, perusahaan ya, gitu ya. Ya, ya, perusahaan itu dia memberikan bunga obligasi gitu ya sebesar 10%, ya, sebesar 10%. Nah, ini kita sebut dia sebagai, ya, istilahnya itu kita sebut dia sebagai, ya, rate of debt before tax. Rate RATE ya, rate of debt before tax. Ya, ya, rate of debt before tax. Ini saya nggak bisa ngetik karena problemnya keyboardnya ada yang hilang-hilang. Hmm? Di mananya sih? Hah? Waduh. Itu ya. Tadi kan 10%. Pajaknya berapa? 40%. Nah, kita bisa hitung rate of debt after tax. Tinggal diinput aja ya. Ya kan? Ya. 10% dikali satu dikurang 0,40 gitu. Satu kurang 0,40 kan 0,60. Kan 10% itu berapa? Mas? Ya. 0,10 kali 0,60. Ya, 0 ya sip 0,06 atau 6%. Oh, jadi kita tahu biaya modal melalui obligasi itu 6%. Oke, ada yang mau ditanyain nggak?
Hah? Gini, gini. Mbak kan punya aset ya. Mbaknya, masnya punya aset. Ya, ada motor. Ya, ya, cuman kan kalau ini kepecah-pecah kalian kan gitu ya. Nah, ya, intinya ada rumah, ada motor gitu ya Mbak Mas ya. Ada ada kulkas, ada AC, ada TV ya enggak sih? Itu kita semua sebut aset. Ya, mau mandi ya Mbak? Lo kan kamar tidur buat tidur, kamar makan buat makan, kamar mandi buat iya. Ada, ya nggak apa-apa. Kalau 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 di rumah saya namanya kamar makan. Oke, ya. Pertanyaan saya, dari mana datangnya aset-aset itu, Mbak, Mas? Oke, beli. Ya, belinya pakai apa, Mbak? Uang. Uangnya datang dari mana? Kita, kita lihat satu-satu. Kulkas datangnya dari mana loh, duitnya? Rumah dari mana? Motor lu dari mana? Duitnya datang. Lu pinjem kan? Iya nggak sih? Lu pinjem kan? Leasing namanya. Paham nggak? Pertanyaan gue, ya, itu aset datang dari leasing gratisan apa enggak? Lu nggak pernah pikirin apa itu gratisan apa enggak? Bayar Mbak, oke. Sebesar berapa yang Anda bayar? Sebesar bunga leasing dong Mbak, Mas. Gimana sih? Itu kan biaya Anda untuk hadir motornya. Paham nggak nih? Itulah biayanya. Nah ini yang mau kita cari Mas. Dari mana uangnya perusahaan datang untuk beli aset gitu loh. Ada tiga, ada dua kemungkinannya. Pertama dari bank. Itu udah kita hitung kemarin waktu UTS, namanya cicilan. Udah selesai yang dari bank. Kemungkinan kedua datangnya dari mana uangnya? Bursa Efek Indonesia, paham gak nih? Dari Bursa Efek Indonesia itu, ya melalui apa? Ada dua kemungkinannya. Dia ngutang lewat obligasi, atau dia jual saham gitu loh, Mbak Mas. Untuk ngedatengin duit itu loh. Ini bukan pendapatan loh, Mbak ya. Ini bukan beda loh. Pendapatan itu lain urusan. Ini mau menghadirkan aset-aset ini loh, Mbak, Mas. Paham gak nih? Gitu loh. Nah, pertanyaannya, kan ada obligasi, ada saham. Ya, saham ada dua, ada saham preferen, ada saham biasa, gitu ya. Nah, kan kepecah-pecah nih, Mbak. Ya, ya kalau kalian kan semuanya utangan, selesai. Nggak ada sumber lain, Mbak. Leasing itu kan utang. Utang kan? Ada utang ke bank. Kalau utang ke bank itu lain urusan tuh. Itu amortisasi kemarin udah kelar ya. Sebenarnya leasing juga udah kelar juga. Nah, yang susah ini yang obligasi, saham preferen, saham biasa gitu loh. Nah, nggak ada yang pernah kongsian sama temennya. Pernah nggak tahu kongsian nggak? Patungan. Ya, ada janji apa-apa ke temen gunakan. Iya kan? Lalu kenapa beli Ninja? Udah beli Ninja, ngutang lagi leasing gitu ya? Ya, buat pajangan aja di rumah. Suka-suka gitu loh, Mbak. Paham nggak? Jadi mau katanya adil juga lo tanggung, lo telan sendiri juga nggak masalah. Kalau di perusahaan nggak boleh gitu loh, Mbak. Kita harus tahu berapa modal untuk menghadirkan berapa biayanya untuk menghadirkan uang gitu, Mbak. Loh, ini kenapa ini? Kok meninggal? Ah, itu hidup lagi dia. Oh iya iya iya. Gitu Mbaknya, Masnya gitu ya. Nah, andai perusahaan cari uang nih Mbak buat modal gitu ya Mbak ya.
melalui surat utangan. Namanya obli. Berapa biaya dia untuk menghadirkan modal gitu, Mbak. Pertanyaannya gitu. Nah, perusahaan terbitin obligasi kasih 10%. Untuk siapa? Investor. Nah, makanya ini topik ini nanti ada lanjutannya, Mbak. Namanya manajemen investasi gitu. Karena apa? Cost of capital dilihat dari sisi pandang perusahaan ini biaya. Contoh, obligasi itu biaya bagi perusahaan. Tapi bagi investor ini cuan gitu. Barangnya sama, ngitungnya sama, sudut pandangnya beda, beda rasa. Contoh, contoh bensin, Pertalite ya. Bagi kalian Pertalite apa? Biaya, harus dibayar. Kalau nggak punya uang nggak bisa gitu loh. Tapi bagi Pertamina Pertalite apa? Cuman gitu loh, ngerti nggak sih? Barangnya sama, ngitungnya sama, sudut pandangnya beda, beda rasanya Mbak gitu kalau di keuangan. Makanya ini nanti gitu ya. Ya, nanti ada lanjutannya. Ini kan dari sisi pandang perusahaan, dari sisi pandang investor gimana? Karena kan perusahaan jual obligasi ke investor. Kenapa obligasi dikasih bunga? Ini saya nih, PT Angin Ribut ya. Ya, saya terbitin obligasi gitu surat utang. Kenapa saya kasih bunga? Pak, biar nggak ada biayanya, utangan nggak usah kasih bunga aja, Pak. Oke, kita terima yuk. Ini saya terbitin surat utang gitu ya. Ya, jangka waktu 20 tahun, Mbak. Nggak saya kasih bunga. Kenapa? Kenapa saya kasih bunga gitu aja deh. Hah? Wah, ke siapa? Loh, saya terbitin surat utang. Saya ngutang, Mas. Saya ngutang, saya terbitin surat utang gitu kan ya. Saya kasih bunga. Masa saya untung? Lah kan saya bayarin bunganya, Mas. Iya kan? Kenapa saya kasih bunga? Supaya, iya, supaya kenapa investornya? Kok untung? Iya, supaya investornya mau kasih utangan, Mbak. Kalau kosongan dia nggak mau kasih utangan. Investornya bilang, lu kira tuh apa duit turun dari langit? Dia bilang, iya lo kalau ada temen lo minjem lo kasih nggak pakai bunga kan karena temen lo dan nilainya kecil. Ya, kalau minjemnya ada 25 miliar, nggak mau, Mbak. Ya, sesuci-sucinya orang yang saya pernah tahu kasih utangan 25 miliar kosongan selama 20 tahun nggak mau, nggak pakai bunga. Pet lah, bawa orangnya. Kalau ada mau kasih utangan 25 miliar selama 20 tahun nggak pakai bunga, ini gue pengen lihat orangnya. Nggak ada yang mau, Mbak, Mas. Paham nggak nih maksud gue? Lu paham nggak nih duduk perkaranya nih? Makanya gue harus kasih bunga 10% tiap tahun selama 20 tahun gitu loh, Mbak. Paham nggak nih? Gitu. Nah, bedanya obligasi sama cicilan, Mbak. Kalau cicilan bank kemarin, pokok pinjamannya itu harus kita cicil gitu loh. Makanya namanya cicilan amortisasi. Obligasi nggak perlu 10% gitu ya. Saya bayar tiap tahun. Itu cuma bunganya aja yang dibayar selama 20 tahun. Lah pokoknya gimana, Pak? Pokoknya dibayarkan di akhir jatuh tempo, Mbak. Nah, bedanya ngutang ke bank sama ngutang melalui obligasi itu di situ. Kalau bank itu kita ngutang, itu tiap hari kita beban. Setiap setoran kita beban. Kenapa? Karena pokoknya ngikut di situ, Mbak. Tapi kalau obligasi gitu, awalnya nggak beban, orang cuma bunganya doang. Beratnya di akhir dia, gitu.
Karena pokoknya semua dibayarkan di akhir gitu loh Mbak, Mas. Follow nggak nih? Selesai dulu Mbak, betul. Ya, enaknya obligasi itu kenapa perusahaan mau terbitin obligasi? Karena ini ringan di awal Mbak. Dia punya kekuatan dulu untuk cari cuan di awal gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan baru Mbak. Baru buka pabrik gitu ya. Ya, baru buka cabang, baru ekspansi gitu Mbak, Mas. Ya, dia gas dulu di awal. Kenapa? Dia dapat dana besar gitu ya. Tapi yang harus dikeluarkan kecil gitu. Iya ya. Nah, berarti ya biaya saya apa, Mbak? Yang saya tanggung, Mbak? Biaya yang saya tanggung apa? Perusahaan saya tanggung apa biayanya? Dari bunga, Mbak. Sebesar 10%. Paham nggak? Ya, iya tadi pakai, ya ampun dia hilang lagi. Nah, sabar. Ini kenapa dia hilang? Nah, gitu ya. Apakah harus 10%? Ya, oh, enggak juga, Mbak. Ya, tergantung macam-macam, gitu ya. Ya, bagaimana cara menetapkan bunga obligasi? Ya, satu syaratnya dia harus di atas bunga simpanan bank. Ya, Anda harus tahu ya, simpanan bank kalau simpanan bank namanya apa, Mbak? Deposito. Ya, berapa bunga deposito paling tinggi di bank? Ya, 5% misalkan gitu. Berarti ya harus di atas 5%, Mbak. Caranya gitu. Ya 6, ya 7 gitu ya. Ya, gitu. Nah, perusahaan ya ini mau ngasih 10% gitu. Semakin besar bunga bank, investor gimana Mbak? Semakin senang. Lah kita semakin gimana? Semakin itu loh maksud saya. Ini yang mau kita hitung Mbak gitu. Berapa sih beban realnya ketika kita memberikan investor 10%? Nah, beban realnya 6% karena ada pajak. Follow nggak nih? Hmm, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa? Udah makan kok Mbak. Habis mahasiswi suka begitu. Tanya aja mas saya, nggak usah takut. Bapak udah makan belum gitu? Lah gue bingung jawabnya. Ya udah sih gitu. Ya, ya mulai-mulai loh. Tahu. Tuh kan, mulai kan. Aman nih ya. Oke, aman berarti. Nah, sekarang kita mau lihat ya berapa biaya ya ketika perusahaan mengumpulkan dana gitu ya melalui saham gitu ya. Nah, saham itu ada dua ya. Ada saham biasa, saham ya Mbak bukan sahang. Kadang-kadang suka begitu dia. Iya, iya, iya. Nah, saham itu ada dua. Ya, pertama saham biasa gitu ya. Yang kedua saham preferen. Ya, sabar Mbak. Oke. Nah, karakteristiknya beda gitu ya. Ya, ya saham biasa itu ya pertama karakteristiknya itu ada tidak ada pembayaran tetap atau tidak ada janji bayar gitu ya. Janji bayar. Ya.
dalam jumlah tetap. Oke. Kalau obligasi tadi gimana? Ada janji bayar dalam jumlah tetap nggak? Ada. Sebesar bunganya kan gitu ya, Mbak? Setiap tahun. Nah, kalau tadi perusahaan saya terbitin obligasi bunganya 10%, Mbak Agustina beli, ya, ya selembar ini harganya 100 juta, berarti saya bayar ke dia berapa? Sebesar 10% kali 100 juta, 10 juta ya. Tiap tahun selama 20 tahun. Ada janji bayar tetap nggak? Ada sebesar 10 juta gitu loh. Ini kalau saham biasa nggak ada janji-janji kayak begitu, Mbak. Yang ada dia kasih dividen. Apa itu dividen? Ya, dividen adalah bagian dari profit yang diberikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Ya, bagian dari profit yang diberikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Yang nilainya nggak selalu sama, Mbak. Dividen tuh nggak selalu sama. Kadang gede, kadang kecil gitu. Yang ketiga karakteristiknya dari saham biasa itu adalah dividen boleh tidak dibagi, Mbak. Ya, karakteristik ketiga dividen boleh tidak diberikan kepada pemegang saham. Ya, tinggal diumumin aja pada saat RUPS. Apa itu RUPS? Rapat umum pemegang. Iya, saya bukan. Saham yang terhormat gitu ya. Nah, direktur utamanya, Mbak, Mas. Untuk tahun ini kita tidak memberikan dividen. Boleh, Mbak. Nah, alasannya apa gitu ya? Karena alasannya kita ingin buka pabrik baru. Oh, boleh nggak masalah. Ya, berarti duit kita jadi apa? Jadi pabrik ya, jadi aset nggak masalah ya. Saya terlalu semangat orangnya, Mbak. Tuh kan, gue udah kasih di tangan nih. Dia taruh di meja. Bener-bener, bener-bener. Oke, nah karakteristik keempat, Mbak, investor ya hanya mengandalkan kenaikan harga, mengandalkan kenaikan harga saham. Ya semakin tinggi harga sahamnya dia makin seneng ya. Ya, karena kalau dijual, wah cuannya mantep. Astra Internasional itu kalau nggak salah pertama kali jual saham itu namanya IPO ya Mbak, Initial Public Offering. Ya, itu sekitar saya lupa deh, tahun 80-an kalau nggak salah. Ya. Itu harganya itu paling 100 perak Mas, Mbak. Ya. Sekarang harganya udah puluhan ribu ya. Coba dari 100 perak ke puluhan ribu itu naiknya udah berkali-kali lipat ya. Andai kakek Anda waktu itu beli sahamnya Astra, Sultan loh sekarang. Loh iya dong.
Sultan nggak sekarang kalau dijual? Paham nggak maksud saya? Iya, nggak paham pasti. Nah, karena dulu belinya 100 perak, sekarang harganya 20-an ribu ya kan. Kalau dijual kan kaya raya mendadak, Mbak. Kenapa? Nah, kerennya investasi di keuangan, Mbak. Ya, cuannya itu jauh melebihi permasalahan nilai. Jadi kenaikan nilai yang sekarang itu jauh dilebihin, Mbak, dilampauin sama dia, sama cuannya itu. Ya, makanya kenapa yang kaya tambah kaya, Mbak. Ya, karena yang kaya itu mempelajari ini, Mbak. Ilmu beginian, bukan filing, Mbak. Nggak mau orang kaya belajar filing. Ogah, nggak bisa bikin dia membuat tambah kaya. Ini yang dipelajarin beginian. Nah, kalau ya cuma Mbak, Mas, yang jadi masalah ada investor yang dia nggak suka sama skema bayar pola kayak begini gitu loh Mbak, Mas. Ih, iya. Ini Mbak, ya maunya ada pembayaran atau ada janji bayar dengan jumlah yang tetap gitu Mbak. Nah, diterbitinlah saham preferen gitu. Kalau dia ada pembayaran tetap gitu loh Mbak. Ada pembayaran tetap kalau dia gitu. Inilah yang membedakan antara saham biasa dengan saham preferen gitu ya. Mm-mm. Ya. Yang dijual dari saham itu apa sih? Bukan. Ini perusahaan terbitin saham nih Mas. Sebenarnya yang saya tawarkan itu apa sih? Bukan. Ya, betul Mbak. Kekuasaan namanya hak kepemilikan. Kepemilikan. Oke. Ya, karena Anda memiliki, Anda berkuasa di situ kan ya? Iya dong. Nah, cuman gitu ya. Ya, namanya memiliki itu bisa dua kemungkinan, Mbak. Memiliki seutuhnya atau enggak gitu. Kak, loh kok asik? Ini gimana? Ya, andai Mbak, saya punya modal 10 miliar bikin perusahaan, uang-uang saya itu perusahaan punya siapa? Punya saya. Berarti saya memiliki seutuhnya gitu loh, Mbak. Ya. Tapi gitu ya. Tapi saya mau bikin perusahaan nih, Mbak, gitu ya. Ya, saya mau bikin perusahaan. Saya udah hitung-hitung tuh, Mbak. Wah, ini kalau mau bikin perusahaan nih harus punya 10 miliar gitu ya, Mbak. Saya hitung dompet saya ya cuma 8 miliar. Kurang berapa? 2 miliar. Ya, ya. Saya ajak gitu ya. Ya. Orang lain, imam misalkan. Ya, oke ya. Nah, dia punya 2 miliar gitu ya. Iya kan? Saya ajak gitu join. Pertanyaan saya, ya, imam memiliki perusahaan nggak? Memiliki Mbak, tapi sesuai dengan porsinya. Iya, pertanyaan saya, apakah dia memiliki seutuhnya? Enggak. Apakah saya memiliki seutuhnya? Enggak. Sesuai dengan porsi masing-masing gitu, Mbak. Harus tahu porsinya. Berarti porsinya imam berapa? Nah, untuk tahu porsinya, ya kita bagi setoran dibagi total aset. Setorannya dia berapa? 2M ya? 2M dibagi total aset 10M ya? 10M. Ya, berarti kan 0,2 ya. Ah, berarti ya imam
berkuasa di perusahaan tersebut sebesar 20% gitu, Mbak. Kalau ada untung, dia dapat nggak? Berapa dapatnya? Iya, sebesar porsinya gitu loh, Mbak. Kalau ada untung, saya boleh nggak klaim semuanya? Nggak boleh, iya gitu loh. Iya, paham ya? Makanya kalau saya bilang sih konsep keadilan justru ada di perusahaan korporasi, Mbak. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya, imam ingin lebih berkuasa dari saya bisa nggak? Bisa. Nanti begitu perusahaan butuh dana gitu ya, dia nambah lagi gitu. Lama-lama jadi sama ya? Iya, 50-50 kita nanti gitu, Mbak. Kalau menurut saya sih konsep keadilan justru jadi tahu diri masing-masing dong ya. Iya, Mbak. Saya nggak bisa klaim, oh ini perusahaan gue seutuhnya nggak mungkin lah, ya kan? Ada porsinya ya. Gitu ya. Nah, kalau saham preferen ini saham biasa, Mbak. Ngomong kayak begini saham biasa nih, Mbak. Kalau saham preferen gimana? Kalau saham preferen. Nah, dia juga memiliki gitu ya, tapi tidak ada hak suara, Mbak. Pada saat RUU PS. Lah, kok dia nggak punya hak suara? Kan udah ada pembayaran tetap. Masa masih mau ngatur-ngatur juga gitu loh, Mbak? Adil gak? Adil dong, ya kan? Ya, dapat cuannya aja. Tapi dia nggak punya hak suara, nggak bisa merintah-merintah gitu. Yang bisa merintah-merintah siapa? Kita berdua gitu. Paham nggak nih? Ya, nah ngitungnya yang jadi masalah kan ya kalian. Lo beda dong, beda karakter gak? Iya pasti ngitungnya beda dong, walaupun sama-sama saham ya kan, preferen. Ya kalau di ya kalau di apa namanya di buku bilangnya preferred stock ya saham preferen kalau di bahasa Indonesiain. Oke nih, udah siap lahir batin nih. Ya kita mau hitung saham preferen dulu ya. Ya berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika ya kita ngumpulin duit melalui saham prefer. Berarti kita terbitin saham preferen gitu ya. Ya kan? Loh, kenapa dia tidak mau bergeming sebentar? Ya, nyaman dong. Nah, maka kita butuh data, Mbak, untuk Oh iya, mau share screen nggak bisa. Join from browser. Coba. Kenapa? Keputus lagi nih. Iya, iya. Kenapa? Oke. Ya, maka kita untuk menghitung gitu ya, Mbak.
Oh iya ya, kok ngelek ya? Ya. Nah, kita butuh beberapa data, Mbak. Ini saya hapus ya. Ya. Nah, pertama itu data present price atau harga, berapa harga sekarangnya gitu ya. Nah, yang kedua key. Key ini dividen payout ratio. Ya. Ya, berikutnya par itu ini adalah par value ya. Ya, par value atau nilai harga saat dia pertama kali dijual gitu ya. Nah, berikutnya F itu adalah flotation cost. Ya, flotation cost itu apa? Ya, biaya menerbitkan saham preferen. Biaya menerbitkan saham preferen. Berarti kita lihat ya, present price-nya harga sekarangnya di Bursa Efek berapa ya, ya kan? Ya. Dividen payout ratio itu apa? Dividen payout ratio itu merupakan porsi dari profit yang akan dibagi-bagikan kepada para pemegang saham, Mbak. Jadi kalau perusahaan dapat profit, Mbak, itu nggak boleh semuanya diambil sama owner, nggak boleh. Teori keuangan ngomong gitu. Ya, harus ada uang pertinggal namanya, Mbak. Atau kalau di akuntansi kita sebut kemarin apa? Kemarin kan kita ngebahas itu, Mbak, waktu UTS itu. Ya, waktu di UTS, bahan UTS kan ada kita bahas kemarin tuh. Jadi nggak boleh semua uang itu, ya, kalau di akuntansi namanya apa? Retain earning atau laba ditahan, ya. Nah, berarti gimana? Kalau ada profit, gitu ya? Berapa persen dari profit yang mau dibagikan? Itu namanya dividen payout ratio atau KI gitu, Mbak. Nah, berarti KI ini gimana? Kebijakan perusahaan ya, Mbak ya? Iya, ini kebijakan perusahaan. Jadi nggak boleh pemegang saham mencak-mencak gitu. Ini gimana? Ada profit 5M kok nggak saya nggak dibagi semua gitu ya, nggak boleh gitu ya. Dari 5M itu harus ada yang ditinggalin di kantor ya, di perusahaan ya. Namanya laba ditahan, nggak boleh gitu. Nah, yang dibagi-bagikan berapa persen? Nah, kita sebut dividen payout ratio, paham nggak? Sebutannya itu dividen payout ratio. Follow nggak nih? Ya memang sih saya tahu ya. Kalian udah capek dari pagi gitu ya, macet-macetan lagi. Eh, kamu. Terus masuk kelas disuguhin yang sesat kayak begini gitu ya. Ngerti sih. Ya paham sih gitu. Makanya saya ya mau marah juga gimana ke kalian. Tapi ini harus Mbak gitu ya. Harus tahu. Nanti kayak UTS lagi nilainya ajaib-ajaib ya. Iya, nilainya ajaib. Oke,
Nah, kalau kita udah dapetin datanya gimana gitu ya? Maka gitu ya, kita bisa menggunakan rumus ini, Mbak, ya untuk mencari cost of equity-nya gitu ya. Biaya ekuitasnya gitu ya. Yaitu RPS itu PS-nya maksudnya preferred stock gitu ya, saham preferen. D itu ya DPS dibagi PN. Apa itu DPS gitu ya? DPS itu Q dikali par, Mbak. Ya, sedangkan PN itu adalah PP dikurang F ya flotation cost. Yuk, sekarang kita lihat. Q-nya berapa Q-nya? 10%, Mbak. Keren banget. Par, iya memang ada. Tapi kadang mahasiswa nggak lihat, Mbak. Mas, akibat efek macet ya di jalan biasanya. Iya. Abu-abu semuanya gitu ya. Oke, par. Parnya berapa? Berarti 10% kali 100 dibagi present price, harga sekarang. 113,10 dikurang $2 ya. Nah, begini, tada. Enggak, jangan dibikin ini hal yang mudah, nggak usah. Iya, enggak, Mbak, sumpah deh. Andai mbaknya baru bangun, seger, mandi, habis mandi, kita kuliah ini, pasti pasti semangat, Mbak, ini gampang ya. Maka mau tidur lagi. Ya, kan hari ini, Mbak, saya ngajar dari pagi. Jadi kelas pagi ada anak AB, kelas siang itu AB, AB siang, kelas malam kalian. Itu kelihatan kurvanya nurun, Mbak. Kurva atensinya itu turun tuh kelihatan dari pagi tuh anak-anak masih wow. Dikasih rumus, ayo Pak. Siang udah setengah-setengah, 50-50 ya. Karena jam ngantuk ya siang kan. Ya kalian ya gimana dong? Udah kecapean duluan kalian tuh ke sini tuh udah segala rupa masalah datang ke sini, Mbak. Iya. Dia, ya kan kita juga orang kerja, Mbak. Ya, iya, udah. Apalagi baru tadi siang baru diomelin sama atasan ya, udah datang ke kelas mah udah blank, Mbak itu. Iya. Ngelihat ngelihat papan tulis udah abu-abu aja semua. Itu blank. Ya iya, udah di kantor, Mbak itu udah. Saya mau gimana gitu. Saya paksa juga, ayo, ayo, mau saya mau omelin juga, mau saya cambuk juga nggak akan ngaruh, Mbak. Kalau sekolahan zaman dulu gurunya gitu, Mbak. SD, SMP, SMA tuh gurunya bawa itu ada penggaris dari kayu, Mbak. Ya ampun. Itu saya langganan itu, Mbak. Letak gitu. Itu langganan. Kenapa? Saya itu siswa di SMA, saya siswa berprestasi, Mas. Ya, saking berprestasinya kelas 3 SMA itu harus pindah sekolah biar naik. Prestasi banget kan? Prestasi banget ya. Iya. Oh, saya siswa aktif, Mbak, waktu SMA. Bolos aktif. Lompat pagar aktif. Itu saya pernah lagi lompat pagar, lagi nyangkut di atas, disiram air comberan dong sama satpam sekolahan. Lucu deh. Tawuran aktif. Jadi sekolah nggak kasih saya naik, Mbak. Saking saya berprestasinya. Ya kalau mau naik pindah. Sampai kan ngusir ya namanya ya. Hah? Nah saya tobat di kelas 3, Mbak. Totally 1 tahun habis-habisan saya belajar supaya masuk UI gitu. Ya, lah kan saya emang di UI, Mbak. S1, S1 S2 saya UI, Mbak. Mana? Dua, Mbak, dua. SMA 2 yang ngusir saya. Saya pindah ke yang di Pasar Baru itulah, yang tenar itulah namanya. Budut, budut.
Enggak, itu setelah harus pindah ke situ. Harus pindah kan, ya kemana lagi? Ya udahlah yang mau nerima aja, Mbak. Iya, mau gimana lagi ya? Namanya juga, oke nih ya. Berarti ya kita tahu 9%. Ya inilah biaya gitu ya. Ya ya dalam menghadirkan uang melalui saham preferen. Saya sih berusaha malam ini kita cepat ya, Mbak. Saya dengan semangat maunya ya, saya juga niatnya begitu sih. Semoga ya. Kenapa? Ya niatnya sih gitu, Mbak. Iya makanya yuk kita semangat yuk. Ayo, biar cepet kelar gitu loh, Mbak. Biar, biar cepet kelar. Kelar mata kuliah hari ini. Oke ya. Nah, selesai permasalahan saham prefe. Sekarang kita masuk ke saham biasa, Mbak. Ini saham preferen ya. Selesai ya, masalah ya. Oke lah kakak. Ya, nah selanjutnya ya kita mau cari ya common equity atau common stock gitu ya. Saham dia biasa. Nah, yang jadi masalah Mbak, masalah mulu. Iyalah. Ya kalau di saham biasa ini ada tiga cara gitu. Iya, enggak ini sabar, nggak usah ditulis dulu Mbak. Ya saya mau kasih tahu ada tiga cara. Emang cuma tiga, banyak Mbak sebenarnya. Ini yang saya tampilkan tiga, ini yang sering digunakan aja. Yang ajaib-ajaib lebih ada lagi, cuma nggak saya tampilin gitu ya. Ya. Oh, masih banyak yang aneh Mbak. Oke, kita lihat ini ya. Ya, kita lihat yang nomor tiga dulu lah, yang unyu-unyu. On bond yield plus risk premium gitu ya. Nah, kok nggak kelihatan ya? Iya, ya, ya. Dia bilang kalau bond yield bilang gitu ya, cara mencari ya R atau cost of equity itu dari ya rate of debt before tax ditambah. Nah, RP ini adalah risk premium. Kok begini sih? Ini rupiah. Ya, ini adalah risk bond risk premium. Ya, atau ini merupakan resiko obligasi di pasar modal gitu loh, Mbak. Aduh, Pak, bagaimana cara mencarinya gitu ya? Nah, berarti dalam keuangan ada resiko ya, Mbak. Risk itu kan resiko ya. Maka dengan demikian minggu ya kita akan mencari resiko, Mbak. Nah itu kita harus tahu dulu, Mbak, seberapa besar resikonya gitu. Kalau kecil unyu-unyu mah gas. Ya, nah itu RD itu rate of debt for tax tadi berapa? 10% kan? Ya. Nah RP-nya berapa? Nah di situ RP-nya 4%. Iya. Kok Mbak bisa lihat 4%? Kelihatan nih? Hah? Wow. Iya, 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 iya.
Ya, enggak, maksudnya ada yang mau nanyain enggak? Enggak, aman ya? Berarti 10% tambah 4% gitu ya. 14%. Bagaimana cara mencari resiko yang bond risk premium? Ini pakai statistik, Mbak. Nanti kalian dapat mata kuliah statistik ya. Ya, sini sama. Nah, nanti untuk semester depan coba Anda lihat kalau ada mata kuliah dosennya saya udah pasti sesat ya kan. Udah pasti begini-beginian Mbak isinya, Mbak. Iya, begitu lihat mata kuliah ya dosennya dia gitu ya. Udah udah pasti, Mbak. Ya, pasti sesat, Mas. Apalagi statistik itu kan data ya angka semuanya. Oke, yang kedua ya kita coba DCF. Ya, DCF itu discounted cash flow. Apa tuh? Ya, DCF itu singkatan dari discounted cash flow. Nah, kalau DCF kita harus punya data yang pertama itu D0, Mbak. D0 ini adalah dividen per share. Dividen per lembar saham gitu. Nah, kalau P0 ini harga ya, saham biasa ketika pertama kali dijual gitu ya, Mbak. Ya. G itu adalah growth. Apa tuh growth? Pertumbuhan, ya. Nah, untuk G, Mbak, itu sebenarnya ada rumusnya tapi udahlah ya. Ya, kita anggap aja ya. Jadi pertumbuhannya gitu ya sebesar 5% gitu ya, Mbak ya. Nah, kalau kita punya data dividen per lembar saham, ini saham biasa loh, bukan dividen yang tadi ya, beda lagi ya. Tadi kan saham preferen. Nah, kalau kita punya data dividen per lembar saham, ya kita tahu harga saham ketika dia pertama kali dijual dan kita tahu growth, maka kita bisa hitung ya R gitu ya. Ya. Dengan ya model DCF. Caranya gimana? Itu ya. D1 per P0 plus G. Ya, D1-nya itu apa? D0 dikali 1 plus G per P0 plus G gitu ya. Tinggal di input ya Mbak ya. Dividennya per lembarnya berapa? 4,19 dolar gitu kan. Nah dikali 1 plus G. G-nya berapa? 0,05 gitu ya. Ya berarti kan 1,05 ya. Ya kan? Ya betul tambah 1. P0-nya berapa? 50 dolar ya. Nah udahlah. Bisa lah dikerjakan. Ini kan tinggal kalkulat G-nya 0,05. Nah, maka 0,088 tambah 0,05 gitu ya. Ya kalau kita jumlah 13,8%. Ya. Nah, ini ya menurut DCF gitu ya. Tadi Bond yield bilang berapa? R-nya 14%. Kata Bond yield. Nah, kata DCF 13,8%.
Untuk yang DCF, ada yang mau ditanyain nggak? Selama ada datanya bisa kita kerjain dong ya. Iya kan? Iya. Kalau nggak ada kita bingung, nggak bisa ngerjain. Nah kalau ada datanya tinggal diinput aja ke modelnya gitu ya. Nah tugas kalian adalah mengenali gitu ya. Ya, dari setiap ya, elemen atau komponennya si DCF tuh apa, bone yield tuh apa gitu tadi ya. Ya kan? 13,8 tuh dari 0,088 tambah 0,05. 0,88, 0,088 tambah 0,05, 13,8. Gimana? Untuk yang DCF. Oke nih. Oke. Berikutnya Mbak. Ini saya lewatin aja lah ya. Nah, CAPM. Ya, CAPM ini singkatan dari Capital Asset Pricing Model. Keluar, Mas. Hah? Bahasa Indonesia. Ya, Capital Asset Asset gitu ya. Pricing Model. Ya, pricing model. Oh, CAPM ini tenar lah ya, seantero jagat di bidang keuangan. Nah, kalau di CAPM itu kita ya dia bilang bahwa gitu ya, cost of equity itu sama dengan ya RF ditambah RM dikurang RF kali B, ini beta sebenarnya, cuman saya tulis B aja ya. Iya, beta, Mbak. Bukan yang itu beta ya. Itu beta juga tapi bukan. Oke, kita kenalan yuk. RF. RF itu risk free rate atau investasi yang bebas risiko. Berapa dia gitu. Ya, alfa, beta, theta gitu ya. Oke, RM. RM itu market risk. Resiko pasar dari saham ya. Ya. Sedangkan B atau beta itu ini merupakan eh stock risk. Ya. Nah, ini resiko saham yang kita amati ya, yang kita mau, berarti saham kita ya, kalau di perusahaan gitu. Kalau di investor dia melihatnya ya saham yang ingin dia beli gitu. Ya. Nah, risk free rate ya, risk free rate. Investasi bebas risiko tuh apa? Ya, pendekatannya itu adalah obligasi obligasi pemerintah, Mbak. Ya, pemerintah Republik Indonesia itu nerbitin obligasi, Mbak. Surat utang ya, tadi obligasi ya. Lah, Pak, berarti pemerintah tuh ngutang. Lah, pemerintah ngutang. Ya.
Ya sama aja. Iya, sertifikat utang kita sebut namanya obligasi. Sebutannya obligasi. Nah, cuman kan ya sertifikat utang ini kan bisa di mana-mana dipakainya gitu. Tapi kalau obligasi nggak bisa, Mas. Ini udah pasti di Bursa Efek Indonesia gitu. Ya kalau sertifikat utang antara saya dengan imam juga bisa kita bikin sertifikat utang, tapi obligasi bukan. Bukan ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dua obligasi ya, ORI, obligasi retail Indonesia, sama SUN, Mbak. Bukan yang itu juga SUN, saya tahu, tapi bukan yang itu. Ini surat utang negara gitu ya. Ya, surat utang negara ini kalau, nah dia kan kasih bunga ya pemerintah ya kan? Dia kasih bunga tuh surat utangannya. Itu yang kita pakai, Mbak, 7% ya. Nah, ini yang kita sebut dengan risk free rate. Dianggap utangan pemerintah itu bebas resiko. Ya, oke lah. Ya sebenarnya nggak ada yang bebas resiko, Mbak, investasi itu. Tapi oke lah kita kita anggaplah dia bebas resiko gitu ya. Oke, market risk, resiko pasar. Resiko pasar ini apa? Nah, ini merupakan resiko dari pasar saham, Mbak, di suatu bursa. Wah, Pak, cara carinya gimana? Nah, ini statistik ya. Ya pakai standar deviasi ya, return dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu. Iya, Mbak. Nah, beta atau B-nya ini gimana? Resiko saham itu dilihat dari pergerakan harga sahamnya, Mbak. Ya, pergerakan harga sahamnya. Nanti kita bisa lihat gitu ya seberapa sensitif suatu saham dilihat dari pergerakan harganya gitu. Eh tahu emas ya, ya emas harganya segitu terus apa naik turun, Mbak. Nah itu ya kan, sama saham, Mbak. Nah itu harganya bisa kita cari seberapa sensitif. Kalau emas tuh enggak, ya kalau emas tuh ya cukup sensitif banget, Mbak dia. Ya dia naik dikit aja, wow langsung rame ya. Iya, itu makanya. Lah emang ya inilah permasalahannya ya. Makhluk-makhluk begituan itu ya memang sehari-hari kita lihat, Mbak, Mas gitu. Tapi kita nggak pernah kepikiran gitu loh. Jadi perhitungan atau penghitungan kita itu masih ya awam, dasar-dasar aja. Sekenanya logika kita aja gitu, Mbak, Mas. Waktu kita ngomongin emas kah gitu ya. Hah? Masang. Masang mah beda. Tergantung itu, Mbak. Kalau naik jalan layang ya naik. Ntar turun dari jalan layang ya turun. Berarti tinggal kita lihat aja ya. Ya. Nah, RPM itu, Mbak, RPM gitu ya, ada M-nya gitu ya, Mbak. Ya. Ini yang kita sebut dengan market risk premium. Beda sama RP yang tadi ya. Kalau tadi kan punyanya obligasi, RP-nya. Kalau ini punya saham ya. Nah, market risk premium ini gitu ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari RM dikurang RF gitu, Mbak. Ya. Ini yang kita sebut dengan ya market risk premium.
Oke. Nah, untuk kasus ini Mbak As, ya, market risk premiumnya 6% ya. Dia udah dihitungin gitu ya. Nanti kalau ada soal yang belum ada premiumnya berarti Anda harus ngitung dulu gitu ya. Ya, RM dikurang RF gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak nih? CAPM, Capital Asset Pricing Model. Ini Mbak Mas, sesederhana mungkin yang bisa saya kasih gitu ya untuk CAPM. Ini udah paling sederhananya Mas. Ya. Kalau mau belajar CAPM tuh pakai kurva sebenarnya. Ya, cuma ini masih bisa disederhanakan, makanya saya tampilkan gitu ya Mbak. Kalau udah nggak bisa saya sederhanain lagi, ya, ya nggak saya tampilkan gitu. Kayak kemarin IRR kan ada tiga, ada IRR, ada modified IRR, ada multiple IRR, ya kan? Dua nggak saya ajarin kan? Ya karena terlalu matematika banget gitu. Kalau yang ini masih bisa disederhanakan lah gitu. Ya, jangan lupa yang RM dikurang RF itu kita sebut market risk premium atau RPM gitu ya. Ya, selama kita tahu RM, Mbak. Nih. Lah kalau saya dulu itu dicari satu-satu Mbak. RM-nya dicari, RF-nya dicari, betanya dicari gitu. Banyak banget ini beranak pinak rumusnya Mbak. Ya cuman gitu ya, bisa saya rangkum gitu. CAPM tuh kayak gini loh gitu sederhananya gitu. Ya silakan googling aja Mbak. Zaman sekarang kan gampang mau ngecek nih orang ngomong bener apa enggak, tinggal googling aja. Ya kalau situsnya banyak yang mengatakan ya KPM itu mah kaleng-kaleng gitu ya. Ya ini jadi dari setiap elemen ini rumus sebenarnya Mbak. Ya cuma saya rangkum aja gitu. Ya ini bisa, nah informasinya bisa kita dapetin dari banyak tempat ini Mbak. Contoh RF. RF itu kan bunga obligasi pemerintah. Lah tinggal googling Mbak. Iya kan? Bunga obligasi pemerintah Republik Indonesia. Enter di Google. Kelihatan Mbak nih. Berapa sekarang gitu ya. Jadi nggak usah pakai rumus maksud saya gitu loh. Untuk mencari RF-nya itu. Nah ini ada tuh. Baru nulis bunga obligasi. Langsung ada optionnya tuh di Google. Bunga obligasi pemerintah 2002. Tuh 4,79%. Perlu nyari nggak saya? Perlu pakai rumus nggak? RF-nya. Ada gitu loh. Mengerti nggak sih maksud saya? Ya kenapa saya berani tampilin ini ke kalian? Karena setiap elemennya itu informasinya ada Mbak. Di Google ada. Tinggal kita gunakan aja. Tinggal kita lihat sumbernya gitu loh Mbak. Coba nih dia bilang 4,79% per tahun sumbernya Bank Indonesia. Terpercaya dong. Sumbernya terpercaya dong Bank Indonesia. Iya, kecuali sumbernya dari ya, ya kan? Tanda tanya besar itu. Oke. Tadi bond yield bilang berapa R-nya? 14%. DCF bilang berapa R-nya? 13,8%. CAPM bilang berapa? Pertanyaannya ya kita pakai yang mana gitu kan ya. Kita bukan, kita pakai semua Mbak. Ya, kita pakai semua, kita cari rata-ratanya. Berarti gimana? Sip, cocok. Dapatlah rata-rata. Ini ya.
Ya, kita jumlah, kita bagi tiga. Average itu rata-rata, Mbak. Berarti 14,2 ditambah 13,8 tambah 14 bagi tiga gitu ya, Mbak ya. Iya kan? Hasilnya adalah 14%. Jadi kita pakai tiga-tiganya. Cari rata-ratanya. Maka gitu ya, biaya ekuitas ya, biaya ekuitas saham biasa nilainya adalah 14%. Apaan sih? Ada yang mau ditanya silahkan Mbak, nggak usah malu. Apa tuh? Berarti harus hitung tiga-tiganya ya Mbak? Iya, mohon maaf. Iya harus hitung tiga-tiganya. Kita cari rata-ratanya gitu ya. Kenapa Akbar? Belum Mbak, baru jam berapa? Oke nih ya. Ya apa Mbak? Boleh, mau nanya boleh. Hah? Yang Afro? Emang belum? Kan saya taruh udah kan ya? Ke sini juga udah Afro. Iya. Ah, mbaknya kalau mau privat boleh lah, nggak usah malu-malu. Bilang aja mau privat. Pakai alasan belum dibahas. Nggak apa-apa Mbak. Kapan? Saya hari Kamis ada Mbak di sini Mbak. Boleh bawa bukunya, bawa laptopnya. Iya boleh. Anak yang reguler juga Pak. Nggak ada waktu apa-apa. Ada Kamis. Saya bilang silakan. Banyak Mbak yang di kampus. Mancing, mancing. Apa tuh? Hah? Oh, oh ya ampun, bilang dong. Ya, ya, ya. Ya, ya, sebentar ya. Sabar ya, sabar ya. Sabar, sabar, sabar. Apa tuh? Tuh kalau udah megang handphone gini nih. Jadi akhirnya ngebalas-balasin. Ntar ya Mbak, sabar ya.
Sabar ya mbak-mbaknya ya. Saya sudah WA adminnya. Oke lah. Nah, kalau udah tiap elemen atau komponen dari ya eh, utangan sama saham itu kita udah bisa hitung ya berapa cost of equity-nya. Nah, berikutnya itu kita mau cari ya kan? Apa tuh WACC tadi Mbak? WACC tadi apa? Tuh ya. Kita mau cari WACC. Nah, ya average cost of capital. Nah, untuk mencari WACC kita harus tahu bobotnya dulu gitu loh Mbak. Caranya gimana gitu ya. Nah, ini pakai data gitu. Ini gimana nih? Udah ya. Kita pakai data Mbak. Nah, kita pakai data gitu. Datanya gimana gitu ya. Nah, kita harus tahu berapa gitu ya dana yang tergalang atau terkumpul gitu Mbak. Dari setiap komponen gitu ya Mbak. Ya. Nah, kita lihat dulu gitu. Pertama tadi apa? Obligasi ya. Ya. Ya, dana yang terkumpul melalui obligasi berapa? Katakanlah 75 juta US dollar gitu ya. Yang kedua apa? Preferen ya. Preferen. Ya. Preferen berapa? Katakanlah 25 juta US dollar. Ini juta ya, M itu million. Juta ya. Terus saham biasa ya. Ya. Nah, saham biasa ini ya, harga IPO-nya 50 gitu ya. Ya. Terus ada 3 juta lembar saham. Ya. Maka kita 50 dolar dikali 3 juta lembar gitu ya. Ini kan ada 150 juta. Hmm. Oke, ya. Baru kita total, Mbak. Total dana terkumpul. Kita jumlah ya. Ya. 75 tambah 25 tambah 150. Totalnya 250 juta US dollar. Itu total dana terkumpul. Nah, kalau kita udah tahu total dana terkumpul, baru bisa kita cari bobot masing-masing ya, komponen gitu Mbak, Mas.
Bagaimana caranya? Gampang ya. Nah, bobot itu yang W, Mbak. W itu bobot. Ya, kalau WS itu berarti bobot dari saham biasa atau common stock gitu ya. Berapa uang terkumpul dari saham biasa? 150 juta ya. Maka 150 juta dibagi sama total ya, dana yang terkumpul berapa? 250. Berarti bobotnya 0,6 atau ya. WPS itu bobot saham preferen, Mbak. Ya, berapa dana terkumpul dari saham preferen gitu ya. Kita bagi dengan total uang yang terkumpul atau dana terkumpul. Dia dari saham preferen 25 juta ya. Ya. Dibagi 250 juta jadinya 0,1 bobotnya. Nah, untuk WD gitu itu adalah bobot obligasi debt ya kan. Itu adalah berapa terkumpul melalui obligasi 75 juta US dollar kan gitu ya. Ya. Kita bagi dengan keseluruhan dana 250 ya, 75 bagi 250 0,3. Sampai sini ada yang mau nanya enggak? Kita mau cari apa nih, Mbak? WACC gitu ya. Apa itu WACC? Ini merupakan biaya ya modal keseluruhan, Mbak. Keseluruhan. Ya, ya kan? Caranya gimana? Kita cari bobotnya dulu dari setiap komponen gitu, Mbak. Cara cari bobot gimana? Kita harus tahu berapa uang yang dihadirkan dari setiap komponen gitu kan ya tadi ya. Ya kita lihat obligasi mendatangkan uang berapa? 75 juta gitu. Saham preferen mendatangkan uang berapa gitu? 25 juta. Saham biasa, nah dia punya data gitu ya. Harganya waktu IPO 50 tuh. Ada 3 juta saham yang beredar, yang dijual. Berarti gimana? 50 kali 3 juta ya? 150 juta ini dana yang datang melalui saham biasa, Mbak. Terus kita total dong. Ya, 75 tambah 25 tambah 150 total dana yang datang ke perusahaan 250 juta gitu melalui pasar modal dengan 3 instrumen gitu loh, paham gak nih? Nggak nyangkut juga. Ah, kenapa? Nggak. Nyangkut gak? Burem. Ada yang di perusahaan TBK nggak kerjanya? Ada yang di perusahaan TBK? Nggak ada. Indofood, Temas, Mendem, Astra gitu. Itu perusahaan TBK, Mayora gitu ya. Perusahaan TBK ini terbuka istilahnya. Siapa perusahaan terbuka yang sudah menjual saham di Bursa Efek Indonesia gitu. Atau yang sudah menjual obligasi di Bursa Efek Indonesia. Pertanyaan saya, modalnya dari mana? Dari Bursa Efek Indonesia, paham gak nih Mbak? Salah satunya saham gitu loh. Follow nggak? Iya kan? Nah kita pengen tahu Mbak, untuk menghadirkan uang-uang itu dari bursa Mbak, berapa biaya kita gitu loh, paham gak sih? Kan udah kita sepakat, nggak ada yang gratisan di dunia ini gitu. Berapa biayanya? Nah ini caranya. Ya cost of capital. Kita hitung satu-satu dulu. Dari mana dia hadir? Dari obligasi berapa gitu ya? Biaya menghadirkan uang melalui obligasi.
obligasi. Dari saham preferen hadir uang, oke berapa biayanya gitu ya. Dari saham biasa berapa biayanya, baru kita cari apa, berapa uang yang dihadirkan gitu loh melalui setiap komponen gitu. Di obligasi terkumpul lah uang 75 juta US gitu Mbak. Gue minjem ya, ada dari imam sekian, ada dari ini sekian gitu loh Mbak. Mas paham gak sih? Lah sama aja, perusahaan juga begitu gitu. Emang duit dari mana? Ngumpulin sana sini Mbak, perusahaan tuh begitu. Sana gitu ya, sini gitu Mbak. Nah, setelah itu, setelah kita tahu, berarti total uang yang hadir di perusahaan berapa? Ini Mbak, gitu. 250 juta US dollar gitu loh Mbak. Nah, kita cari bobotnya dari setiap komponen gitu ya. Caranya gimana? Ya, melalui saham biasa dia hadir berapa? 150 kan ya? Dibagi sama total, dapatlah 0,6. Inilah bobotnya saham biasa. Saham preferen bobotnya berapa? 25 dibagi 250, 0,1 gitu. Ya, obligasi berapa? 75 bagi 250, 0,3 gitu ya. Nah, kita total, Mbak, Mas. Ya, untuk ngecek ya. Ini totalnya harus 1,00. Total ini, Mbak. Harus 1,00 gitu. Ya. Nah, nanti untuk ujian gitu ya, waktu Anda ujian nanti ya cek aja bobotnya 1,00 nggak, ditambahin 0,6, tambah 0,1, tambah 0,3 gitu. Ya, ini merupakan 1,00 ya, aman berarti gitu. Bentar ya. Hah? Kerjaan. Ini nggak kok. Kalau kamu yang ngechat saya balasnya cepet kok. Bohong, bohong, bohong.
Oke nih ya. Nah, kalau sudah ketemu bobotnya, baru bisa kita hitung WACC gitu loh, Mbak. Ya, baru bisa kita hitung WACC gitu. Bagaimana cara ngitung WACC? Tada gitu. Loh, W itu tadi apa? W itu tadi apa? Bobotnya, ya kan? Lah, ini apa? Ini kan yang awal, Mbak. Iya, kan udah kita hitung tadi. W itu bobotnya. Lah, ini kan kita udah hitung tadi ya. Ini kan saham preferen ya. W itu apa? Bobotnya ya. RS-nya kan udah kita hitung. Tadi saham biasa RS-nya berapa? Rata-ratanya tadi tuh 14%. Lah kan udah kita hitung. Cuma tinggal dikali-kali doang ya. Udah, kali aja. Bobotnya utang berapa? 0,3. Kan udah kita hitung tadi ya, yang bobot itu loh, Mbak. Iya. Oh, jadi nggak mau balikan. Ya udahlah. Oh, bukan begitu. Oh, beda ya. Nah, sekarang bobotnya saham preferen berapa tadi? 0,1 kan ya? Nah, kita kalikan 9% ya tadi kan? Saham preferen 0,09 kan? 9% ya kan? Bobotnya saham biasa berapa? 0,6 gitu kan ya? Kita kalikan 14% ya kan? 0,14. Udah Mbak, ini hasilnya 1,8%. Ya, yang kedua yang saham preferen 0,9%, ini nggak ada 1% ya, ya kan? Saham biasa 8,4%. Kita total nil. Iya, ya, inilah biaya keseluruhan modal perusahaan, Mbak. Gitu. Ya, apa? Ya nanti dulu, ya kan? Kenapa? Loh, ini kan yang tadi, Mbak, yang di awal, yang obligasi, ya, yang obligasi RDAT itu loh. Iya, ini kan RDAT kan? Iya kan? 6% tadi yang obligasi kan? Iya. Jadi WACC itu rangkuman dari hitungan-hitungan kita dari awal tadi gitu loh, Mbak. Ini kayak semacam rangkumannya gitu. Nah, nilainya 11,1 per. Iya, gitu, 11,1%. Artinya apa gitu ya, Mbak? Nah, artinya apa? Artinya ya, dari 250 juta US dollar dana yang terkumpul, 11,1%-nya ini merupakan biaya gitu loh. Ya, berarti gimana? Kita kalikan 11,1%. Berapa tuh, Mbak? Udah langsung aja lah ya. Ya, 27,75 juta US dollar. Oke? Nah, berarti gimana? 250 juta US dikurang sama 27,75 million. Berapa tuh, Mbak? Nah, berarti ya ini kan sini aja lah ya. Ini kan berapa? Ya, 222,25 US dollar gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak, uang yang datang 250 ini yang bisa kita pakai itu segini doang. Lah sisanya ya ini biayanya gitu loh Mbak. Gitu. Nah, ini loh yang di UTS saya bilang kemarin, habis dihitung jangan ditinggalin Mbak. Apa artinya angkanya gitu ya? Waktu di UTS kan saya bilang gitu kan. Ya kebanyakan kalian gitu.
Dihitung habis dihitung main tinggalin aja sakit tahu. Oh beda ya. Oh beda ya. Alah, bisa aja kamu. Oh gitu. Sambil saya panggil-panggil sambil nulis ya.